Sob, di saat institusi Polri tengah giat berbenah, belakangan masih saja ada sejumlah oknum tak bertanggung jawab yang justru bikin ulah dan tentu saja membuat masyarakat semakin resah. Bahkan, yang baru-baru ini Sob, sebuah kejadian yang dinilai mencoreng institusi Polri terjadi tepat saat acara puncak KTT G20 digelar di Bali dan tengah jadi sorotan dunia. Sob, di tengah kesibukan acara puncak konferensi tingkat tinggi G20 yang dihadiri 17 kepala negara di Bali, sebuah insiden berdarah terjadi dan melibatkan seorang oknum anggota polisi. Ironisnya, nasib naas yang menimpa Bribda FNS tak berhubungan dengan perhelatan akbar yang tengah digelar Sob. Namun, buntut dari aksi pribadinya memesan layanan PSK online melalui aplikasi perpesanan. Anggota Polri dari Badan Pemeliharaan Keamanan Baharkam yang bertugas dalam pengamanan KTT G20 ini diketahui mencari hiburan saat tidak bertugas. Polisi berusia 22 tahun ini memesan teman kencan lewat aplikasi online. Namun, saat keduanya bertemu di sebuah hotel di Jalan Pipada 5, Ubung Denpasar, diduga korban kecewa. Karena PSK yang di-booking, ternyata penampilannya tak sesuai dengan foto yang ada di aplikasi. Keduanya pun terlibat cekcok Sob. Si polisi ini pun membatalkan transaksi dan meminta uangnya kembali. Pelaku, Luka DS yang tak terima, kemudian berteriak sehingga menimbulkan kecurigaan pengunjung hotel lain. Dua remaja pria tiba-tiba datang dan memukul korban, hingga ketiganya terlibat perkelahian. Saat duel terjadi, seorang pemuda menusuk korban dengan senjata tajam. Melihat korban bersimbah darah, kedua pelaku pun kabur. Sementara, korban yang mengalami luka tusuk di leher sebelah kanan langsung dilarikan ke RSUD Wangaya Denpasar. Namun naas, meski telah mendapatkan perawatan, nyawa anggota polisi asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini tak dapat diselamatkan. Aparat Polsek Denpasar Utara pun langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku yaitu F dan AL. Namun, apa hubungan kedua pelaku yang masih berusia 16 dan 15 tahun ini dengan saksi Luka DS? Dan apa yang menjadi motif penyerangan terhadap korban? Hingga saat ini masih dalam pendalaman polisi. Namun, polisi memastikan baik pelaku maupun korban tak saling mengenal Sob. Sob, seakan tak kunjung usai, perilaku para oknum polisi ini terus membuat resah. Belum usai kasus Ferdi Sambo CS, Teddy Minahasa yang terlibat jaringan narkoba, 8 polisi baru lulus yang sekap perawat, sampai polisi yang tembak pengendara mobil gara-gara membersihkan pistol tak sesuai SOP. Institusi ini pun masih saja dicoreng oleh oknum-oknum lain yang tentu tak kalah mengecewakan. Berikut sederet kasus oknum polisi yang mencoreng nama institusinya sendiri. Bermalam minggu ya, di kos. Sob, sebuah video yang memperlihatkan aksi penggerbegan seorang suami yang menangkap basah istri sahnya, AS, tengah berselingkuh dengan seorang oknum polisi Brigadir OC, membuat geger jagat media sosial. Dalam rekaman video yang beredar, nama Brigadir OC berkali-kali disebutkan pria berinisial ST yang tengah emosi ini Sob. Kemarahan ST tentu wajar terjadi, lantaran dirinya mendapati istrinya berduaan di salah satu rumah kos di kota Kendari Sob. Percekcokan antara keduanya pun tak dapat dihindarkan, bahkan nyaris berujung ricuh. Sebelum aksi penggerbegan terjadi, ST sempat membuntuti mobil istrinya. Namun, karena tak mengetahui kamar kos yang ditempati sang istri bersama kekasih gelapnya, ST pun menunggu di luar. Barulah, pagi harinya, ia mendapati sang istri keluar kamar bersama Brigadir OC. Saat ini, ST telah melaporkan dugaan kasus perselingkuhan istrinya dengan oknum polisi yang bertugas di Kepolisian Sektor Moramo, Kabupaten Konawe Selatan ini ke SPKT Polda Sulawesi Utara. ST selanjutnya juga melaporkan tindak asusila ini ke Bidang Profesi dan Pengamanan Bitpropam Polda Sultra. Belakangan diketahui, ST dan istrinya AS memang telah pisah ranjang selama 9 bulan. Namun keduanya belum resmi bercerai. Bahkan menurut ST, ia dan sang istri dikabarkan sedang dalam tahap rujuk. Aksi penggerbegan oknum anggota Polri yang kedapatan berselingkuh dengan istri seorang warga juga terjadi di Pinrang, Sulawesi Selatan Sob. Oknum polisi berinisial J digerebek saat sedang berduaan dengan ER di sebuah kamar kos.
Padahal beberapa hari sebelumnya, ER berpamitan dan meminta izin pada sang suami H pergi ke Kabupaten Bone bersama anaknya. Namun, setelah berada di Bone, ER justru meminta anaknya pulang terlebih dahulu. Curiga dengan ulah istrinya, H pun mencari tahu dan mendapat informasi keberadaan istrinya di salah satu rumah kos di Kelurahan Makorawali, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Ironisnya, istri H tak sendiri sob, namun tinggal berduaan bersama oknum polisi berinisial J. H pun langsung mendatangi lokasi dan menggerebek keduanya. Panik lantaran digerebek, oknum polisi J kabur dan melupakan baju dinas, sepatu laras panjang, serta sepeda motor miliknya yang masih terparkir di depan kamar kos. Berbekal rekaman video penggerebekan dan barang bukti yang tertinggal, H pun mendatangi Polres Pinrang untuk melaporkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan istrinya dengan J. Kasus demi kasus yang melibatkan oknum anggota Polri terus menyeruak dan tentu saja membuat geram masyarakat. Pihak-pihak yang merasa dirugikan pun tak ragu untuk mempublikasikan persoalan pribadi yang dialami dengan tujuan oknum yang terlibat segera mendapat sanksi dari institusi yang berwenang. Salah satunya adalah video pernyataan viral seorang anggota TNI berinisial Serda AA. Serda AA melaporkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan istrinya dengan oknum polisi yang bertugas di Polsek Loano, Polres Purworejo atas nama Aibda AL. Sebelum curhatan sang suami viral sob, Aibda AL dan AFA yang merupakan seorang perangkat desa ini udah duluan digerebek warga di kediaman Serda AA. Saat itu, warga curiga dengan keberadaan seorang laki-laki di rumah Serda AA karena warga tahu jika Serda AA tengah berdinas di luar kota. Usut punya usut, video viral ini adalah video lama yang kembali diunggah oleh akun @morvogofficial di laman Twitter sob. Sementara, kasus perselingkuhan antara Aibda AL dengan istri Serda AA telah dilaporkan kepada polisi pada bulan Februari 2022. Setelah menjalani proses sidang kode etik atas laporan kasus perzinahan, Aibda AL sempat dimutasi ke Polda Jateng, bahkan mengajukan banding sob. Namun, anggota kepolisian Polres Purworejo yang sudah 17 tahun bertugas ini akhirnya diberhentikan dengan tidak hormat pada 8 November 2022. Aibda AAL dinilai telah melakukan pelanggaran berat. Pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH merupakan bentuk tegas dan komitmen Polri, khususnya Polda Jateng, terhadap anggotanya yang dinilai telah mencoreng kewibawaan institusi. Sayangnya nih sob, hanya sepekan dari pemberhentian dengan tidak hormat Aibda AL, lagi-lagi ada seorang suami yang curhat di media sosial. Pria berpakaian putih yang diduga seorang ASN ini melaporkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan istrinya yang berprofesi sebagai seorang bidan dengan seorang oknum polisi berinisial AS. Entah kebetulan atau tidak, oknum polisi yang disebutkan ternyata juga bertugas di Polres Purworejo. Dalam video yang diunggah di akun TikToknya, Dede menyatakan jika dirinya sudah melaporkan kepada Propam Polres Purworejo terkait kasus dugaan perselingkuhan ini. Dan berharap agar oknum polisi yang menjalani hubungan terlarang dengan istrinya juga segera diproses sob dan diberi hukuman setimpal seperti Aibda AL. Dede menyatakan mengetahui dugaan perselingkuhan sang istri dengan oknum polisi dari chat mesum keduanya sob. Selain tengah memproses perceraian dengan sang istri, Dede juga berharap kasusnya segera ditindaklanjuti. Kapolres Purworejo AKBP Muhammad Purbaja sendiri membenarkan jika Bribka AS merupakan anggota Polres Purworejo dan yang bersangkutan telah diberikan sanksi berupa pencopotan jabatan. Berbeda dengan Aibda AL yang diberhentikan dengan tidak hormat, Bribka AS hanya dicopot jabatannya saja sob dan dinyatakan sudah tidak lagi menjabat sebagai intel dan telah dipindahkan ke Polres Purworejo sebagai bintara biasa. Sob, begitu banyaknya kasus yang menyeret oknum polisi sebagai pelakunya membuat citra positif institusi Polri terus menurun. Survei Litbang Kompas pada Juni 2022 menunjukkan citra positif kepolisian Indonesia berada pada angka 65,7% atau menjadi yang terendah dalam lebih dari setahun terakhir. Pada Januari 2021, citra positif Polri mencapai 71%. Bahkan sempat melejit menjadi 78,7% pada April 2021 serta menempatkan Polri sebagai institusi negara dengan citra terbaik setelah TNI sob. Namun, setelahnya, citra positif Polri justru terus mengalami penurunan dan penurunan semakin tajam terjadi pada Januari hingga Juni 2022.
Menurut para responden, penyebab citra polisi merosot dan menjadi sorotan karena publik mempertanyakan keseriusan polisi dalam menangani kasus-kasus pidana sejak awal Oktober 2021. Hingga yang terakhir dan kini masih menjadi sorotan adalah kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret mantan Kadif Propam Ferdi Sambo hingga tragedi Kanjuruhan. Selain itu, sejumlah video yang memperlihatkan kekerasan oleh polisi yang banyak beredar di media sosial juga menjadi penyebab turunnya citra polisi di mata masyarakat, Sob. Presiden Joko Widodo bahkan pada Oktober 2022 lalu mengumpulkan pejabat polisi di Istana Kepresidenan Jakarta tanpa mengenakan tongkat dan topi polisi. Para pejabat polisi bahkan juga dilarang membawa ponsel dan hadir tanpa membawa ajudan.